Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi innal hamda lillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha mengatur. Mari sama-sama kita aturkan. Dialah Allah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah menempatkan lembaran cinta kasih sucinya pada sisi ruang batin setiap kita. Mudah-mudahan lembarannya itu senantiasa penuh bertuliskan berbagai macam catatan kebaikan yang telah kita tunaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan itu semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak akan menjadikan kita termasuk golongan orang yang beruntung di dunia, berbahagia pula di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Rasul penutup, yang telah mengajak seluruh umat manusia untuk hadir di permukaan bumi, menunaikan tugas dan kewajiban berdasarkan petunjuk dan ketetapannya, baik yang dibukukan dalam Al-Quran maupun hadis Rasul Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaat dari Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah bahwa hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, kemauan untuk hadir menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam perspektif agama Islam dibagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang ketetapannya telah Allah tentukan, baik waktu maupun tata caranya. Contoh ibadah salat. Ibadah salat ini kata Allah dalam firman-Nya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya telah Allah tetapkan. Kapan kita menunaikan ibadah salat subuh, kapan kita menunaikan salat zuhur, dan seterusnya. Demikian pula orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ada aturan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Tidak sah haji seseorang apabila tidak wukuf di Arafah. Merupakan ketentuan rukun dan syaratnya pun Allah telah tetapkan. Lalu yang kedua, ibadah mustafadah. Jadi seluruh rangkaian kebaikan yang kita tunaikan di luar ibadah mahdhah tersebut. Kita minum, kita makan, kita bekerja, kita menolong orang, kita membantu orang lain, diawali dengan kalimat basmalah, maka insya Allah semua akan bernilai ibadah. Kullu amalin tibalin la yubda'u bi kalimati bismillahirrahmanirrahim inqata'a. Setiap amal perbuatan kita yang diawali dengan kalimat basmalah maka akan menjadi pahala atau bernilai ibadah. Tapi kalau tidak diawali dengan kalimat basmalah maka akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Untuk itu
Awalilah setiap kegiatan kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, dalam terminologi keyakinan dan kepercayaan, di dunia ini ada kurang lebih sekitar 350 agama dan kepercayaan. Dan mayoritas dari pemeluk agama dan kepercayaan tersebut meyakini bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur utama. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani kita bertumbuh berkembang, lalu pasti akan mengalami kematian. Kata Allah dalam firman-Nya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu, dan dari dalam tanah pula lah semua kamu kelak akan dibangkitkan. Badan kita telah didesain oleh Allah, dan desain Allah itu sempurna, luar biasa. Tapi ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Yang pasti semua tubuh kita akan mengalami kehancuran. Cuma sayangnya tidak sedikit manusia yang hidup di dunia ini fokus kegiatannya hanya sekedar untuk memenuhi hajat kebutuhan jasmani. Kita bikin rumah bagus untuk keperluan jasmani kita. Kita beli pakaian bagus untuk keperluan badan kita. Kita makan yang bagus-bagus juga untuk kebutuhan jasmani kita. Kita punya pangkat, kedudukan, jabatan, semua yang melekat terhadap tubuh kita. Tidak sedikit orang yang lupa untuk mempersiapkan bekal demi kelangsungan hidup rohaninya. Padahal tidak jauh kalah penting adalah untuk kehidupan rohani itu sendiri. Kalau jasmani makan hanya sebentar. Kata Rasulullah, amaru ummati fi sittina ila sab'ina sanatan wa aqallahum yajuzu dzalik. Umur umatku itu hanya dalam hitungan 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum yajuzu dzalik, hanya sedikit yang bisa lewat dari usia 70. Berarti terbatas. Kehidupan jasmani ini sebentar. Apapun yang melekat dalam tubuh kita semua akan berakhir. Kita punya rumah mewah yang telah diupayakan untuk membangunnya bersusah payah. Kita punya kendaraan bagus-bagus yang cara membelinya pun harus berikhtiar sedemikian rupa. Tapi ketika kita dalam kehidupannya selalu lelah untuk memenuhi hajat hidup jasmaninya, dan ketika jasmani itu sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan, rumah yang bagus akan ditinggalkan, kendaraan yang mewah pun tidak akan mungkin masuk ke dalam kubur. Yatba'ul mayyitu salasun. Orang mati itu akan diantarkan 3 kelompok. Pertama, ahluhu, keluarganya. Keluarga kita akan mengantarkan kita ke tempat pemakaman. Lalu yang kedua, maluhu, harta kita yang telah kita upayakan untuk mengumpulkannya dalam bentuk kendaraan yang telah kita beli akan mengantarkan pemiliknya ke pemakaman. Tapi kalau pemiliknya sudah dalam kuburan, keluarganya pun pasti akan balik lagi ke rumah, kendaraannya pun pasti dibawa pulang lagi. Fayabqa wahidun, yang tinggal hanya satu yang akan menyertai kita di alam kubur, wa huwa amaluhu, yakni amal perbuatannya. Amalan seperti apa yang kita inginkan agar supaya ibadah ini diterima oleh Allah? Karena tidak sedikit orang yang menunaikan amalan tetapi amalan itu tidak diterima oleh Allah. Tidak semua rangkaian ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah. Dalam sebuah kitab pernah disampaikan, kitab Tanbihul Ghafilin,
pernah disampaikan bahwa ada 4 syarat agar supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah itu harus disertai dengan ilmunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bi ghairi ilmin la turaddu." Siapapun yang melakukan ibadah tetapi tidak disertai dengan ilmunya, maka menjadi tertolak. Ada seorang anak muda pulang jam 4 pagi sempoyongan. Ditanya sama temannya, "Dari mana kamu, John?" "Biasa boy, habis arisan." "Oh sempoyongan kamu minum ya?" "Ya cuma dikit," katanya. "Agak pusing-pusing dikit nih kayaknya." Mabuk dia. "Terus sekarang mau kemana?" "Mau ke musola." "Ngapain?" "Mau sholat lah, udah mau mampir subuh, gua dengar adzan tadi." Pas datang ke musola, sempoyongan juga, ditanya sama Tamir, "Kamu mabuk, John?" "Wah, cuma pusing dikit." "Habis dari mana?" "Biasa, habis arisan," katanya. Pas udah gitu, "Kamu nggak boleh sholat, John." "Lu kan gua Islam." "Iya, tapi kamu dalam keadaan mabuk. Allah itu kan pernah menyampaikan, wala taqrabus sholata wa antum sukara." Kamu nggak boleh menunaikan ibadah sholat sementara kamu dalam kondisi mabuk. "Pulang sana." "Ya, gua nggak mabuk." "Mabuk, kamu sempoyongan." "Enggak, gua sadar, buktinya bisa ngomong nih." "Iya, sekarang gua tes nih. Berapa rakaat sholat subuh?" "Ya sholat subuh 3 rakaat lah." "Oh salah, benar kamu mabuk. Udah pulang." Pulanglah Joni ke rumahnya. Pas deket pulang ke rumahnya, tetangganya mau pergi ke masjid. "Mau kemana, Mat?" "Mau sholat lah, sholat subuh." "Lu dari mana?" "Mau pulang arisan nih." "Mabuk lu?" "Enggak, cuma pusing dikit," katanya gitu. "Ngapain lu sholat subuh? Gua aja tadi dilarang sholat subuh." "Emang kenapa? Kan kamu mabuk." "Ya nggak boleh emang sholat." "Agak, gua kagak mabuk," katanya gitu. Mat, emang berapa rakaat kalau sholat subuh?" "Ya 2 rakaat lah," katanya. "Apaan 2 rakaat? Gua aja bilang 3 salah, apalagi lu lebih sedikit," katanya gitu ya. Karena tidak didasari dengan ilmu, la turaddu, maka akan tertolak. Lalu yang kedua, nah ini pentingnya ilmu ini luar biasa. Satu di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah ayyu'allimahul ilma, memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi zalim perbuatan orang tua apabila tidak mau menyekolahkan anak. Kita selaku orang tua berkewajiban untuk menyekolahkan anak. Perkara anak kita akan disekolahkan di sekolah umum ataukah di pondok pesantren, itu tidak ada persoalan. Yang penting anak kita belajar dan juga bersekolah. Lalu yang kedua, syarat berterimanya ibadah itu adalah disertai dengan niat. Niat yang betul. Niat yang benar. Kalau amalan ibadah kita niatnya salah, maka tertolaklah ibadah itu. Contoh sederhana, betapa banyak saat ini orang menunaikan ibadah sedekah. Berlomba-lomba, terutama di luar bulan Ramadan saya lihat di masjid-masjid, musola-musola, itu ramai orang berbagi makanan, bagus. Tapi tidak sedikit pula orang yang berbagi makanan niatnya yang kurang pas. Saya tinggal di Monang Maning. Di Monang Maning ada tempat pembuangan sampah. Seringkali saya jumpai orang-orang yang berbagi makanan terhadap orang yang bekerja di tempat sampah itu. Bagus, berbagi makanan bagus. Tapi yang kurang pasnya itu ketika berbagi makanan, minta difotokan, "Tolong dong videoin, nanti aku mau upload di grupku," katanya gitu. Akhirnya divideokan, diuploadlah di grup. Alhamdulillah, saat ini saya bisa berbagi dengan saudara-saudara saya di Jumat Berkah ini. Hanya sekedar ingin pamer dan mendapatkan pujian. Pekerjaannya bagus.
tetapi niatnya yang kurang pas. Oleh karena itu, niat ini sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu bermuara pada niatnya. Kalau saya boleh analogikan begini, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji, bantu orang, bersedekah dan lain sebagainya itu ibaratnya angka 0. 0 ini berjejer 6. Tidak ada artinya apa-apa, tidak ada nilainya. Tetapi ketika angka 0 ini diberikan angka 1 sebelumnya, angka 1 diikuti angka 0-nya 6, akan bernilai 1 juta. Kenapa bisa ada nilai 1 juta? Karena ada angka 1-nya di depan. Angka 1 inilah yang disebut dengan niat. Jadi niat menentukan dari seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan. Jangan salah niat. Ada orang nikah, ngapain kamu nikah sama dia? Itu kan nggak begitu cantik. Lagi pula ya dia gini-gini, kamu nggak tahu, dia itu anak tunggal, bapaknya udah tua, umurnya 90 tahun, ibunya udah 87. Paling aku nikah, mereka sebulan kemudian pada meninggal, kan aku dapat warisannya. Nikah ibadah, tapi ketika niatnya salah, tidak bernilai ibadah jadinya. Dan boleh jadi pernikahan itu menjadi pernikahan yang diharamkan karena salah niat untuk mendapatkan harta waris dan lain sebagainya. Niat ini menentukan, maka ibadah itu jangan salah niat. Kedua, lalu yang ketiga, rangkaian ibadah itu harus disertai dengan kesabaran. Sabar ketika menunaikan ibadah. Ya, sekarang ini kan menunaikan ibadah sholat tarawih bervariasi nih. Ada yang 11, ada yang 23. Ya. Orang berkecenderungan mencari yang lebih ringan, cari yang 11 aja kan gitu ya. Kamu sholat di mana? Wih, aku sholat di Masjid Baitur Rahmah di Kampung Jawa. Lama sekali. Memang 1 malam 1 juz di Kampung Jawa itu, di Masjid Baitur Rahmah. Sampai pulang tarawih, aku encok pegelinu pada kumat. Aku nggak mau lagi dah sholat di sana gitu. Kamu sholat di mana? Sholat di musola dekat rumah. Bagus. Bacaannya imamnya itu cepet banget. Persis kayak supir akas, wus. 5 menit udah selesai kan. Masya Allah. Harus sabar. Ibadah itu harus sabar. Dan ibadah yang paling panjang dalam hidup kita adalah dalam pernikahan. Makanya hidup rumah tangga harus benar-benar ekstra sabar. Ini kan wajah para suami yang sering dimarahi sama istrinya. Ya. Sabar. Oleh karena itu, agar supaya bernilai ibadah, semuanya harus disertai dengan kesabaran. Lalu yang keempat, ibadah itu harus disertai dengan keikhlasan. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu tasbiyatul qulub min muhafadzatil makhluqin. Ikhlas itu adalah memurnikan hati dari penilaian orang lain. Kita melakukan ibadah, terserah orang lain mau menilai seperti apa. Yang jelas kita melakukan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seluruh rangkaian ibadah kita ditunaikan dengan 4 syarat ini, disertai dengan ilmu, kemudian disertai dengan niat yang benar, disertai dengan kesabaran, dan disertai dengan keikhlasan, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang ditunaikan khususnya di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila pun Allah saat ini telah mentakdirkan umur kita ada yang 60,
berarti minimal telah 50 kali mengikuti puasa Ramadan. Lalu sudah sejauh mana 50 kali Ramadan mampu mempengaruhi kegiatan positif kita dalam hidup ini? Boleh jadi Allah memberikan kesempatan di tahun ini untuk ketemu dengan Ramadan adalah satu momen atau kesempatan untuk menyempurnakan kekurangan dari Ramadan yang telah kita lalui. Oleh karena itu, manfaatkan dengan baik. Who knows, siapa yang tahu bahwa kita masih diberikan kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir dalam hidup kita, sehingga lebih maksimal, dan mudah-mudahan kita terus berjuang berusaha agar kiranya rangkaian seluruh ibadah kita betul-betul murni karena Allah, dan mudah-mudahan pula menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali fitrah manusiawi, fitrah yang betul-betul memiliki keinginan untuk menjadi manusia yang paripurna, maslahat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.